mewakili teman-teman panitia, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta atas atensinya mengikuti kegiatan kita selama 2 hari. Dan hari ini maaf, masih bisa sama-sama. kami ucapkan dari panitia mulai dari kemarin Bapak Ibu sudah mengantri kunci, tapi alhamdulillahnya untuk di angkatan SMP ini semua aman. Sekali lagi terima kasih. Bila kita diwakili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati PIC PDM 02 BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Pak Sarin Walanda selaku PIC dari PDM 02 tentang kurikulum merdeka. Kemudian yang saya banggakan teman-teman panitia dinas, kemudian yang tak kalah saya hormati dan saya sangat banggakan juga adalah Bapak Ibu peserta kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di detik dan menit ini kita masih senantiasa diberikan limpahan rahmat karunia serta kesehatan dalam rangka menjalankan kegiatan kita terkait dengan pengembangan dan pengelolaan peningkatan kapasitas manajemen satuan pendidikan, khususnya dalam mendukung kebijakan merdeka belajar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu peserta kegiatan, sebagaimana yang disampaikan oleh tadi panitia Pak Jamil, bahwa sampai hari ini untuk jenjang peserta SMP, alhamdulillah sampai detik ini kita belum dapat informasi atau terjadi persoalan yang bisa mengganggu kredibilitas pelaksanaan kegiatan ini. Beda dengan di gelombang pertama, ada sedikit problem ya. Adapun masalah keterlambatan kunci juga itu mungkin Bapak Ibu peserta mohon dimaklumi, karena ya namanya Hotel Claro, ini hotel yang paling terbaik di Sulawesi Tenggara, ya pasti selalu padat dengan berbagai macam agenda kegiatan, sehingga pihak hotel juga kadang pusing mengatur bagaimana reservasi atau pembagian kunci yang ada di kamar masing-masing oleh peserta kegiatan. Bapak Ibu peserta kegiatan, bahwa pertama-tama selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyampaikan bahwa kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sebagaimana bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi dari tim BPMP yang sering hampir setiap saat berkunjung kepada kami. Salah satunya setiap hasil kunjungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara selaku perwakilan dari Kemdikbudristek di Provinsi Sulawesi Tenggara, selalu kita mengajak berkolaborasi untuk menindaklanjuti berbagai macam kebijakan merdeka belajar ya. Salah satunya hari Jumat kemarin juga sudah ada rekomendasi yang harus kita laksanakan, yang kebetulan Pak Sekdis yang bertindak sebagai narasumber pada hari Jumat kemarin, yaitu masalah program pelaksanaan gerakan sekolah sehat. Nah, ini juga menjadi salah satu hal penting. Kemudian salah satu RTL yang kami kirimkan di BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara juga, bahwa untuk menindaklanjuti program gerakan sekolah sehat ini perlu juga ada semacam kegiatan yang seperti ini, sosialisasi untuk memberikan pemahaman ke seluruh tingkat satuan pendidikan bagaimana program sekolah sehat itu. Kemudian ada lagi satu program yang harus tetap kita jalankan, yaitu masalah, kebetulan saya lihat itu pada saat HWA yang di Zoom meeting itu ada salah materi terkait dengan perdamaian. Nah, ini juga sebagai kami juga ada tindak lanjut rekomendasi dari BPMP bahwa terkait dengan Permendikbudristek 46 tahun 2003, salah satu substansi kegiatannya kita bahwa kita harus menyelenggarakan sosialisasi dan pembentukan tim TPPK di tingkat satuan pendidikan. Ini masalah penanganan kekerasan di tingkat satuan pendidikan, apalagi kalau melihat data hasil rapor pendidikan kita, khususnya terkait dengan
materi itu masih terdapat beberapa sekolah berdasarkan hasil rapor pendidikan kita yang terindikasi atau terdeteksi melakukan tindakan yang bernuansa kekerasan seperti bullying dan lain-lainnya. Jadi ini juga hal yang perlu kita tindak lanjuti supaya di rapor pendidikan tahun 2024 yang akan terbit di 2025 yang seperti itu bisa kita mulai mitigasi, dan kalau perlu kita hilangkan lah ada deteksi persoalan begitu. Oleh karena itu yang seperti itu butuh pembekalan yang matang, khususnya terkait bagaimana proses guru melakukan proses belajar mengajar di tingkat satuan pendidikan. Pak Sekis tadi malam sudah menyampaikan bahwa untuk Konawe Selatan berdasarkan hari rapor pendidikan kita itu ya boleh kita berada di posisi ketiga terburuk ya, atau urutan 15 dari 17 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Tentunya tidak, peringkat tersebut harus kita perbaiki di pelaksanaan asesmen tahun 2024 ini ya, salah satu indikatornya mungkin bisa sebagai bahan sharing kepada informasi kepada Bapak Sekdis, karena ini ranahnya hanya bidang Dikdas SD SMP. Salah satu indikator juga yang membuat kita penurunan terhadap rapor pendidikan kita itu adalah karena tahun 2023 itu jenjang PAUD juga ikut mengikuti asesmen ya, yang setelah saya periksa itu memang PAUD ini kalau antara hasil sulinjar dengan hasil asesmen yang diikuti oleh beberapa anunya banyak yang tidak match, banyak yang tidak ketemu, sehingga itulah mempengaruhi pencapaian dari rata-rata kualitas rapor pendidikan kita. Jadi mungkin kita akan kolaborasi bersama bagaimana kita meningkatkan rapor pendidikan, capaian rapor pendidikan kita itu di setiap jenjang, mulai dari jenjang PAUD, SD dengan SMP. Khusus terkait dengan SD SMP ini memang perlu ada strategi khusus ya, strategi dalam meningkatkan capaian nilai rapor pendidikan kita ya. Artinya kalau yang lalu kita mendengar ada beberapa kabupaten khusus terkait dengan asesmen banyak melakukan intervensi ya, kalau kita ini nanti kita usahakan intervensi yang kita lakukan adalah intervensi yang berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi ya. Intervensinya itu bisa kita memperkuat dengan bagaimana cara mengadakan pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang bernuansa bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi siswa peserta didik kita yang akan mengikuti asesmen ya. Kemudian terkait dengan PPDB, kita juga besok ada jadwal lagi kunjungan dari BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan PPDB itu kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta kegiatan, kalau di Juknis sebelumnya tentang masalah PPDB khususnya terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, yang sebelumnya itu regulasi sebelumnya itu paling maksimal pelaksanaan MPLS itu dilaksanakan selama 3 hari ya, tetapi khusus di tahun ini dilaksanakan selama 14 hari ya. Itu sudah kami tuangkan dalam Juknis PPDB. Pelaksanaan MPLS itu harus dilaksanakan selama 14 hari. MPLS itu diisi bagaimana menguatkan peran orang tua siswa dan siswa itu dalam mengenal lingkungan sakti yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, terkait dengan materi yang dibawakan juga ini Bapak Syahrin hari ini terkait dengan kurikulum Merdeka, bahwa kurikulum Merdeka itu sejak terbitnya Permendikbud 12 tahun 2024 bahwa kurikulum Merdeka setelah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Oleh karena itu Bapak Ibu pelaksana peserta kegiatan hari ini terkait dengan PMM mohon digas-gas kembali lah ini bagaimana guru-gurunya. Karena saya lihat kurun waktu beberapa bulan, khususnya kalau saya melihat unggahan aksi nyata sudah sangat turun sekali. Sudah jarang saya lihat di grup itu Bapak Ibu yang terhormat mohon diumpan baliknya terkait dengan masalah proses aksi nyata ini. Ini sudah sangat aneh.
Jadi sementara di platform Merdeka Mengajar ini ada beberapa bagian penting yang harus dilakukan, ya, mulai tergambar dari proses progres belajarnya, menggunakan perangkatnya, melakukan unggahan aksi nyata dan seperti lainnya. Itu bagian dari satu sistem yang terkait dengan belajar kita di platform Merdeka Mengajar. Apalagi memang bahwa PMMM ini sekarang itu penilaian sasaran kinerja pegawai sudah berbasis pada penilaian kinerja yang ada di PMM. Kemudian sekedar tambahan informasi juga, hasil rakor kami di Swissbell Hotel bahwa pelaksanaan akreditasi sekolah bagi sekolah satuan pendidikan Kabupaten Dolok Selatan tahun 2020 menjadi sasaran, itu juga langsung salah satu indikatornya menilai penilaian kinerja yang ada dalam di satuan pendidikan masing-masing. Jadi kalau persepsi dulu bahwa untuk akreditasi itu harus lengkap sarprasnya, ini sekarang tidak, lebih mengarah pada bagaimana kualitas standar proses dan standar isi yang ada di satuan pendidikan itu, ya. Jadi itu mungkin beberapa hal-hal yang harus disampaikan. Jadi kemudian ada perencanaan kami di dalam kesempatan ini saya sampaikan, memang ini belum saya belum terbitkan regulasi semacam juknis atau regulasinya terkait dengan manajemen pengelolaan tata dana BOS. Rencana kami di bidang Kikdas nanti di tahun 2024 masalah alokasi pembayaran dana BOS itu saya rencana mengembalikan ke 4 kali dalam setahun, ya. 2025. Iya, saya merencana sebenarnya mau gas ini di semester 2, tapi saya lihat waktu yang sangat singkat, jangan sampai tidak terlaksana. Tetapi tahun 2025 saya rencana sudah pasti kita lakukan begitu. Oleh karena itu saya butuh saran atau pertimbangan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, kira-kira seperti apa, bagaimana. Saya sudah pikir-pikir, analisa. Memang kalau kita mungkin rencana saya begini, misalkan sebuah sekolah punya dana BOS 60 juta dalam satu semester, kepala sekolah boleh mencairkan dana itu berdasarkan rencana penggunaan dana di tiap tahapan. Jadi misalkan di periode bulan 1 sampai Maret, dari 60 juta kita hanya butuh 20 juta. Ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan bawa rencana penggunaan dananya berdasarkan ARKAS, lalu kemudian dicairkan itu 20 jutanya. Nanti bulan 456, karena memang saya lihat di 456 itu kita banyak sekali diperhadapkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, baru dicairkan 40-nya. Atau bisa juga dibagi setengah 30-30, tergantung sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu satuan yang ada di satuan pendidikan. Artinya hitungan satu semester itu sama juga dengan yang terjadi seperti sekarang, ya. Jadi saya lihat itu Bapak Ibu kalau sistem begitu, kita mudah juga melakukan pembuatan laporan karena sudah ada RPD yang tercantum apa-apa yang harus kita laporkan, apa yang kita laporkan itu juga yang kita gunakan dalam melaporkan kegiatan khususnya terkait dengan penggunaan dana BOSP. Itu rencana kita tahun 2025 khususnya di bidang pembinaan pendidikan dasar. Mungkin lebih mantapnya nanti saya butuh masukan pertimbangan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah supaya gimana bagusnya itu kita kelola dana BOS, supaya maksud saya jangan seperti yang baru-baru ini lah, ya. Kita sudah cek dana BOS, ya ada kepala sekolah boleh dikata kalau hitungan sekarang sampai bulan 4 ini ada yang sudah minus, ya. Sementara tim audit BPK pada saat menghitung periode berjalan, kalau dana BOS itu cair selama 6 bulan baru mereka masuk bulan 3, ya wajar kalau mereka meminta perhitungan kas opnam, karena mereka akan memperhitungkan berapa yang sudah terpakai dengan yang belum terpakai, ya. Hanya kemarin baru pinjam uang nggak saya lihat itu, ya. Hanya untuk supaya BPK Jadi saya kira demikian untuk penyampaian ini. Lebih lanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Sekretaris Dinas untuk memberikan pengarahan serta penguatan terhadap kegiatan kita ini sekaligus menutup acara pelaksanaan kegiatan ini. Waktu dan hormat saya persilahkan kepada Bapak Sekdis Pak Hasim Amir. Silakan Pak. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati penanggung jawab PMO 02 dalam ini Pak Sarif. Yang saya hormati Kepala Bidang Teknik, yang saya hormati panitia, yang saya hormati Bapak Ibu peserta. Alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang hari ini kita masih sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan yang ini sudah di penghujung acara. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan ini, mulai hari Senin, itu ada 3 kepala bidang, itu tidak berada di tempat. Kepala bidang PAUD, Dikdas, kepala bidang GTK, itu tidak berada di tempat. Mereka akan ke Jakarta mengikuti rakor di tempat dan waktu yang bersamaan. Ya. Saya juga ini besok saya lihat, saya harus ke Makassar sebenarnya, tapi saya lihat ini ada agenda di kantor. Ya, tinggal pilih-pilih saja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan mohon maaf kepada teman-teman guru yang diutus oleh kepala sekolahnya. Kalau pulang, sampaikanlah informasi ini kepada kepala sekolah terkait dengan apa yang sudah didapat. Bapak Ibu sudah diutus, ya tentu kalau kepala sekolah yang hadir dia sudah dengar dan pasti dia akan laksanakan. Tapi kalau yang diutus, kadang-kadang kalau dia sampaikan itu kalau dia dengar, ya. Tapi saya minta kepada teman-teman yang diutus ini, kalau sudah diberitahu baru kepala sekolah yang tidak mau dengar, beritahu saya. Ya, kenapa utus guru kalau tidak mau dengar apa yang dia beritahu? Kan ini untuk kepentingan kita semua, bukan kepentingan yang bersangkutan. Tuh. Karena ada beberapa kepala sekolah ini saya pantau utus terus gurunya. Tadi malam saya sempat telepon, mana? Untung baru selesai sakit. Ya. Karena begini, beda itu kalau kita dengar langsung dibanding kalau kita disampaikan. Ya, syukur-syukur kalau apa yang disampaikan kita ikuti, kita dengarkan dengan seksama dan kita ajak yang diutus itu, ayo mari kita buat perencanaan. Tuh. Yang ketiga, ini terkait dengan kurikulum merdeka dengan segala macam tetek-tekeknya, itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita SMP kalau bisa tidak usah mandiri belajar, coba mandiri berubah. Cukuplah kalau memang itu PAUD. Jangan Bapak samakan kualitasnya SMP dengan PAUD. PAUD itu terus terang saja kita di Konawe Selatan, apa? Memang SDM di dalamnya itu memang tidak bisa kita, biar juga kita poles, kita masukkan itu isinya itu dalam kepalanya itu tetap karena SDM. Tapi kalau bapak-bapak di SMP, enggak. Makanya langsung saja mandiri berubah, tidak usah lagi mandiri belajar. Ini. Jadi ini kurikulum merdeka ini tidak bisa. Nah, terkait dengan ini kan di sekolahnya Bapak Ibu kan ada juga teman-teman itu yang macam-macam saja. Bapak Ibu kepala sekolah punya kewenangan. Ada penilaian kinerja guru-guru kan Bapak Ibu kepala sekolah yang menilai. Biarkan dia berkomentar. Ya. Terus terang saja saya ingin sampaikan, kalau selama ini kan teman-teman guru yang biasa di blog itu dia punya
tunjangan TPG-nya. Mungkin triwulan pertama ini ada pengawas. Ada pengawas. Karena memang ini ada beberapa orang pengawas ini saya lihat lain-lain juga. Tapi saya dengar sudah mulai lagi masuk karena mereka sudah dengar bahwa Pak Sekdi semua blokir TPG sudah mulai jalan. Tapi saya tidak peduli, yang penting penilaiannya kan yang lalu, bukan yang sekarang. Jadi ini teman-teman kepala sekolah, pembinaan guru, silakan. Tapi jangan begitu Bapak Ibu berselisih dengan guru, datanya Bapak Ibu tidak ada, harus ada. Ya, seperti kemarin ada kasus guru GTT di sekolahnya Pak Septi. Saya bilang kalau dia tidak minta maaf, kasih keluar. Tapi syukur katanya sudah datang minta maaf. Ya, namanya manusia. Jadi ini saya beri ruang kepada Bapak Ibu supaya kita tegas sedikit. Jangan kepala sekolah tidak bisa atur teman guru, bahaya itu. Ya, karena memang saya pernah jadi guru Pak, 11 tahun. Memang kalau kepala sekolah tidak tegas, terserah itu guru dia mau bikin apa saja. Yang penting dia laksanakan kewajiban. Ya. Saya ada beberapa kepala sekolah saya, dan saya terus terang saja, pada saat saya jadi guru, saya tidak mau ditegur dengan pimpinan saya. Sebelum saya ditegur, saya harus hindari apa yang dia tidak suka. Sekarang saja saya masuk di dinas sudah sejak tahun 2008. Ya, seperti begitu. Jadi ini saya kasih ruang teman-teman kepala sekolah ini. Tidak usah ragu. Ya. Yang jadi kepala sekolah di satuan pendidikan itu hanya satu. Ya. Seperti ada tadi juga itu ada guru di SMP 17 Pak Yudi. Tapi tidak usah terpancing seperti kita kayak anak-anak. Bapak punya kewenangan untuk melakukan pembinaan. Ada saatnya dia akan butuh Bapak. Ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, terkait dengan rapor pendidikan. Wah, ini asesmen ini tidak bisa lagi kita main-main Bapak Ibu. Tolong ini di SMP ini, saya tidak mau lagi lihat di SMP ada jam belajar, saat belajar gurunya tidak ada di kelas. Ini saya tidak mau dengar ada kepala sekolah yang beralasan, pada saat itu saya tidak ada, baru mereka cepat pulang. Wah, saya nggak mau dengar. Ya, karena ada sekolah yang didapat oleh pengawas baru jam 11 sudah pulang, ternyata kepala sekolah tidak masuk. Ya. Ini yang berbahaya ini. Kalau saya dulu, saya waktu masih jadi guru, saya lebih baik misalnya apapun yang saya mau lakukan, kalau ada hubungan dengan urusan keluarga, saya izin pada saat kepala sekolah ada, dibanding kalau kepala sekolah tidak ada. Itu yang berbahaya itu. Kalau begitu kepala sekolah tidak ada di tempat, wah guru-gurunya bau-baunya saja. Nah, ini yang artinya dari sisi strategi manajemen ini tolong Bapak Ibu pikirkan. Tidak baik sekali itu informasinya kalau tidak ada kepala sekolah, tidak ada yang mengajar. Ya, itu mohon maaf Bapak Ibu, berarti bukan gurunya yang salah, kepala sekolahnya tidak mampu. Ya, kalau sudah macam begitu. Ini rapor pendidikan kita rendah. Walaupun tadi Pak Erwin bilang ya di PAUD, ya, tapi saya kira semua jenjang pendidikan punya pengaruh. Ya, ada juga beberapa sekolah yang baik,
Ya, yang lain naik, tapi literasinya turun. Nah ini. Ya. Terkait dengan rapor pendidikan ini, tolong terus terang saja kita di Konawe Selatan itu untuk survei lingkungan belajar kita itu masih rendah. Kita masih banyak kekerasan, pembulian di sekolah. Ini saya mau ingatkan ya. Mungkin ada yang merasa bahwa sudah tidak ada, tapi kan kita tidak tahu ya. Namanya kan anak-anak yang menjawab. Gitu. Yang kelima, terkait dengan gerakan sekolah sehat. Tahun ini saya sudah beritahu Pak Kabid Diknas, program kan itu kita advokasi itu kepala-kepala sekolah tentang gerakan sekolah sehat di tahun ini juga. Sudah tidak bisa ditawar-tawar karena target nasional 80% pada tahun 2024 gerakan sekolah sehat itu minimal sudah diketahui oleh satuan pendidikan dari semua jenjang. Ya. Itu berarti ya kalau bapak-bapak misalnya di SMP apalagi yang pernah jadi bidan gerakan kampanye sekolah sehat, ya sekolah sehat itu tidak usah pikirkan itu biaya. Ada hal-hal yang simpel yang tidak butuh biaya. Ya, contoh, salah satu contoh sehat gizi, misalnya makanan yang selalu dimakan anak-anak di sekolah, jajannya itu sehat. Dari mana? Yang berikut ada mungkin apakah setiap 1 minggu 1 kali atau setiap hari itu senam pagi, itu kan salah satu gerakan sekolah sehat. Ya, kalau dikaitkan dengan keamanan lingkungan belajar, itu ada sehat lingkungan. Ya. Itu bagaimana kita terapkan ini. Jadi pelan-pelan saja, yang tidak memerlukan dana sudah mulai harus dilakukan. Seperti misalnya mungkin ada 1 hari kita gerakan kebersihan lingkungan massal sekolah. Ya. Bahkan saya lihat ada sekolah di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara itu, dia libatkan orang tua membersihkan lingkungan sekolah. Ya, tapi itu terserah Bapak Ibu semua. Jadi saya kira itu saja yang yang terakhir tadi itu yang disampaikan oleh Pak Erwin. Terakhir itu masalah dana BOS, itu ada keterkaitannya dengan kas opname yang dilakukan oleh BPK. Sekarang BPK dia sengaja, dia tahu bahwa kita sudah tarik tahap pertama. Sekarang kan baru bulan 3 atau 4. Dia tahu masih ada 2 bulan ke depan baru uang habis. Nah itu ada keterkaitannya di situ. Jadi kita keluarkan dana itu sesuai dengan alur yang ada di perencanaan kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira teman-teman kepala sekolah yang ada di SMP, baik itu gurunya maupun kepala sekolah, saya kira SDM-nya mumpuni. Intinya mari kita berkolaborasi, ya, karena kalau sesuatu itu yang dilaksanakan bersama-sama itu pasti jadi. Kalau masalah pemahaman yang terkait dengan kurikulum merdeka dan sebagainya, kita sudah banyak guru penggerak, kita sudah ada sekolah penggerak, itu bisa diajak berkolaborasi. Saya kira itu, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. BIPTEK peningkatan kapasitas pengelolaan satuan pendidikan dalam mendukung kurikulum merdeka tahun 2024 saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.